Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Deddy Nugroho. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial Notion ya, tutorial Notion bahasa Indonesia. Yang mana ini kita akan membuat satu template ya untuk teman-teman yang lagi kuliah atau sekolah. Yang mana ini kita akan membuat untuk manajemen tugas dan juga catatan kuliah. Ya, walaupun nanti bisa teman-teman pakai untuk sekolah ya atau untuk catatan yang lain ya dengan konsep yang mirip ya, yang sama. Nah, sekarang kita buat dulu untuk halamannya. Oh ya, sebelumnya silakan teman-teman buka ya untuk Notion Show-nya. Notion.show-nya bisa dibuka, kemudian kita buat page baru di sini. Namanya ini saya paste. Manajemen tugas dan catatan kuliah di Notion. Oke, kita enter ya. Kita buat deskripsi dulu, kita call out ya. Jadi caranya gini, slash cari call out. Jadi ini buat kayak deskripsi gitu ya, deskripsi supaya lebih bagus. Nah, ini misalkan ini adalah tutorial untuk membuat template Notion untuk manajemen tugas dan catatan kuliah. Bisa juga digunakan untuk case untuk siswa SMP atau SMA ya. Jadi nggak harus untuk teman-teman yang kuliah ya, tetapi memang kita fokuskan untuk di kuliah dulu ya. Oke, yang pertama kita buat dulu untuk database apa nih? Database mata kuliah gitu ya. Misalkan kita buat database mata kuliah atau mata pelajaran ya. Jadi silahkan ya disesuaikan. Nah, kemudian isi kolomnya ya, isi kolomnya itu kita buat ini nama matkul, nama mata kuliah. Kemudian untuk kolom selanjutnya itu adalah dosen pengampu ya, atau guru ya. Ini kita biarkan teks karena nanti bebas ngisinya. Kemudian semester ya. Semester ini kita bisa pilih select ya. Select itu kita pilih semester 1 atau semester 2 ya. Semester 3, semester 4 sampai semester berapa nih? Sampai semester 8 ya. 6 7 8. Oke, sip. Nah, kemudian setelah itu saya ingin memasukkan waktu kuliah atau tanggal ya. Tanggal itu ini full date, oke. Sip. Tanggal mulai boleh atau tanggal gitu aja. Kemudian apa lagi nih? Udah sih. Ya, udah ya, cukup. Nah, sekarang kita mau buat lagi untuk database-nya. Kita buat database baru. Nah, namanya adalah tugas ya. Tugas dan deadline. Oke. Ini untuk namanya kolom pertama itu misalkan nama tugas ya. Nama tugas. Kemudian selanjutnya mata kuliah. Jadi untuk mata kuliah ini saya ingin merelasikan dengan di sini ya, di tabel mata kuliah. Di relation ya. Ini mata kuliah. Kita cari relation. Kalau udah kita cari mata kuliah. Nah, sip ya di sini di paling atas. Two way relation. Oke, jadi saya ingin juga tugas dan deadline.
Jadi saya juga ingin apa yang nanti ada di sini itu juga ada di sini di mata kuliah. Kayak gitu teman-teman, ya. Tuh langsung muncul ya. Dia itu kayak backlinknya. Dan nanti kita milih di sini itu nanti muncul juga di sini. Oke, selanjutnya apalagi nih? Mungkin jadwal kuliah ya. Mata kuliah, tugas deadline, apalagi nih? Jadwal ya. Jadwal kuliah. Ini kita buat database. Jadwal kuliah itu nanti isinya ya. Isinya itu saya ingin hari. Kemudian oke, ini kalau ini mungkin nanti kita taruh di akhir ya, lokasi ya. Lokasi atau kelas berapa gitu ya. Tapi paling bagus ya lokasi. Karena kadang nggak harus di kelas ya kalau untuk kuliah. Bisa di lab komputer, bisa di laboratorium misalkan untuk kedokteran gitu ya. Atau di lapangan untuk misalkan praktikum olahraga dan yang lainnya. Nah, ini untuk yang pertama itu hari. Untuk hari itu saya ingin tipenya itu select karena dia single ya. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, sampai Jumat ya. Jadi anggap aja ini Sabtu libur. Oke, sip. Kemudian hari lalu mata kuliah. Nah, ini saya ingin kita koneksikan lagi, kita relation lagi mata kuliah. Ya. Kemudian di sini kita pilih relation. Relation itu kita pilih yang paling atas, mata kuliah. Kita two-way relation. Ini sama jadwal kuliah. Jadi kalau lebih mudah dibuat sama ya. Jadi supaya nggak bingung. Oke, sip, sekarang udah. Ini cukup dulu ya, mungkin 3 database dulu. Walaupun nanti sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau kembangkan, itu bisa sangat banyak. Yang pasti parentnya ya, parent itu orang tuanya, itu ada di mata kuliah. Ya, contoh mata kuliah sistem informasi. Ya. Kemudian ini praktikum. Oke. Apa ya? Sistem operasi, ya. Jadi ini ibaratnya mata kuliah untuk sekolah komputer ya. Ini sistem operasi. Kemudian yang ketiga itu multimedia. Oke, sip. Nah, sekarang dosen pengampu itu misalkan saya ingin Andi P. Ya, jadi ini nama samaran ya. Kemudian Dedi N. Kemudian ada lagi misalkan siapa nih? Raffi ya. Raffi T. Nah, sekarang untuk semester ya. Mata kuliah sistem informasi ini misalkan semester 1. Ini semester 2. Ini semester oke. Semester 1 semua ya. Ini kita anggap semester 1 semua. Nah, kemudian untuk tanggalnya itu kita tanggal sekarang, besok ya. Ini tanggal mulai kuliah atau tanggal mata kuliah pertama. Ini misalkan tanggal mulai. Kemudian untuk jadwal kuliah ini nggak perlu diisi ya, nggak bisa ya. Karena nggak ada isinya yang bagian bawah. Sekarang kita isi dulu untuk bagian tugas dan juga deadline. Nah, ini misalkan nih tugas apa nih? Kelompok ya. Tugas kelompok. Tugas kelompok untuk sistem informasi. Oke.
Kemudian ini tugas praktikum multimedia. Oke ya. Kemudian tugas misalkan ini UAS ya. UAS multimedia. Oke, kemudian ini tugas sistem operasi. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya untuk bagian tugas kelompok A1 sistem informasi itu kita pilih sistem informasi. Ya, nanti otomatis di sini ya. Di sini di bagian atas tabel atau database mata kuliah itu muncul tugas kelompok ya, otomatis ya. Karena kita pakai two way. Ya ini. Kalau teman-teman perhatikan kita pakai two way relation. Yang mana pada properti di mata kuliah itu akan menampilkan backlink ya, backlink dari database yang ada di tugas dan juga deadline. Nah, kemudian ini untuk tugas praktikum multimedia itu kita pilih multimedia. Ini juga multimedia. Kemudian tugas sistem operasi itu kita pilih sistem operasi. Ya, nanti tampil nih seperti ini. Keren ya. Nah, sekarang kita ke jadwal kuliah. Ya. Jadwal kuliah. Ini misalkan jadwal kuliah apa nih? Oh, lokasi ya. Ini misal kayak gini dulu. Hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabu. Ini misalkan full hari ya, full weekday. Ini sampai hari Jumat. Nah, mata kuliah itu misalkan Senin sistem informasi, sistem operasi. Ya, kemudian Selasa multimedia. Kemudian Rabu multimedia dan juga sistem informasi. Kemudian Kamis sistem operasi. Kemudian Jumat sistem informasi dan juga multimedia. Oke. Lokasi ini misalkan kelas A, ini kelas B. Ini contoh ya. Kelas C, kelas E. Nah, sip. Nah, sekarang harusnya di sini sudah muncul nih. Untuk sistem informasi itu ada jadwal kuliah kelas A, kelas C, kelas E. Untuk lokasinya. Ya. Oke, kalau gitu atau kayak gini nih. Ini jadwal kuliah kita ganti menjadi hari. Mana nih? Relate ke oke. Kita kembali ke sini dulu. Untuk jadwal kuliah itu kita ganti ini relation. Ini relation, oke benar. Kemudian kita ganti ke ini tugas kuliah ya. Jadwal kuliah. Jadwal kuliah. Oh, ini karena oke, salah teman-teman. Jadi kita editnya itu harusnya di sini. Ya. Nah, ini kita two way. Oke, udah benar. Related ke mata kuliah. Oke, udah benar sih. Udah oke ya. Udah sesuai. Ini mengarah ke lokasi. Oke, sip. Nah, sekarang saya ingin membuat rollup ya. Namanya misalkan jumlah, bukan jumlah SKS, jumlah apa ya? Jumlah kelas, jumlah jadwal. Jumlah kuliah gitu. Atau jumlah kelas, boleh. Ya, di sini kita pilih rollups. Kemudian ini kita pilih jadwal kuliah. Kemudian propertinya itu kita pilih misalkan itu jumlah kelas ya. Lokasi.
Nah, kemudian calculate-nya kita pilih sum. Mana nih? Oh, karena dia nggak ini ya. Oke, sip, count all. Nah, ini udah semua, teman-teman ya. Di sini untuk jumlah kelasnya itu untuk sistem informasi itu ada 3, kemudian sistem operasi itu ada 2, multimedia itu ada 3. Itu dalam waktu 1 minggu. Kayak gitu teman-teman, untuk pembuatan manajemen tugas dan juga catatan kuliah. Ya, jadi kita bisa tahu nih, oh ini untuk sistem informasi itu ada berapa sih? Ada 3. Kemudian jadwal kuliahnya di kelas A, kelas C, kelas E. Kemudian untuk tugas dan deadline-nya itu ada apa aja tugasnya. Ya, keren ya. Sip, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Jadi nanti kita akan buat lagi untuk study case yang lain ya, mengenai keuangan, manajemen proyek dan yang lainnya. Ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Oke? Sip, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.